Qiyamu Ramadan. Bahasa kita ya sehari-hari yang kita dengar adalah taraweh. Sudahkah kita lakukan tarawih, sholat tarawih itu rutin, istiqomah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, Bismillahirrahmanirrahim. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Al-hadis. Sahabat Sedamada TV rahimakumullah. Kita patut bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu. Sahabat Sedamada TV rahimakumullah, mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Karena Ramadan ini bisa kita pahami sebagai bulan yang spesial, bulan yang istimewa, bulan yang dirindukan oleh semua umat Islam di dunia ini. Mengapa dikatakan sebagai bulan yang istimewa atau bulan yang spesial? Ini tidak main-main, hadirin wal hadirat Sedamada TV rahimakumullah. Karena Allah dan Rasulullah sendirilah yang memberikan julukan, yang memberikan predikat Ramadan ini sebagai Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Nah, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, Atakum Ramadan Syahrun Mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, yang mana Ramadan ini oleh Rasulullah dalam hadis ini dikatakan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Allah mewajibkan dalam bulan ini untuk berpuasa. Jadi Syahrun Mubarak, bulan penuh dengan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair wa tubutuh. Bertambahnya kebaikan-kebaikan dan tetapnya kebaikan-kebaikan itu kepada siapa? Tentu kepada kita semua umat Islam yang mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal. Sahabat Sedamada rahimakumullah, karena itulah kita perlu bersyukur sekali masih diberi waktu oleh Allah bisa berjumpa Ramadan 1445 Hijriah. Dengan begitu istimewanya, dengan begitu spesialnya, ya. Akan tetapi sahabat Sedamada TV rahimakumullah, tidak semua umat Islam yang peduli dengan kehadiran tamu istimewa ini. Tidak sedikit di antara umat Islam yang cuek dengan kehadiran tamu istimewa ini. Mereka ya menyikapi Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan yang lain. Atau ya, sebagian di antara mereka benar, mereka bangga, mereka senang hadirnya Ramadan ini, akan tapi mereka
tidak paham apa yang harus dilakukan agar Ramadan 1445 Hijriah ini maksimal, mubarak, memberkahi dirinya, memberkahi hidupnya, memberkahi keluarganya. Mereka tidak paham apa saja yang harus dia lakukan. Sehingga berlalu begitu saja, bagaikan air ya, mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sahabat Sedamada TV rahimakumullah, karena itu perlu adanya muhasabah, perlu adanya evaluasi apa sih yang harus kita lakukan. Harapannya Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang mubarakah. Paling tidak dalam kesempatan ini ada 3 bahan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi. Harapannya Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa, yang penuh dengan berkah. Apa saja kah 3 bahan itu? Yaitu yang pertama adalah amalan yang sehari-hari, amalan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kewajiban bukan hanya Rasulullah tapi umat Islam, yaitu puasa Ramadan ini. Sudahkah kita ikhtiari puasa Ramadan yang kita lakukan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini bahan pertama yang bisa kita jadikan muhasabah diri kita. Sudahkah kita ikhtiari menjadi Ramadan yang menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang namanya puasa itu bahasa Arabnya adalah asyam. Asyam itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi yang ditahan di sini ketika berpuasa bukan hanya makan dan minum dari subuh sampai maghrib, akan tetapi yang kita tahan adalah segala macam ucapan, segala macam perbuatan, segala macam pola pikir dan sikap yang bisa membatalkan puasa kita. Bukan hanya membatalkan, tapi juga yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, itu yang perlu kita tahan. Segala macam ucapan kita, perilaku kita, ya, apakah kita menyakiti dari ucapan perbuatan kita ataukah tidak. Nah, itu perlu kita tahan. Bagaimana kita mengikhtiari agar puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah? Ya, 3 hal tadi itu yang perlu kita kontrol. Ucapan kita kontrol, perilaku kita kontrol, pola pikir sikap kita kontrol. Jangan sampai semuanya itu bisa mengurangi ataupun membatalkan puasa kita. Nah, kita ikhtiar semaksimal mungkin mengontrol. Harapannya apa? Puasa yang kita lakukan ini menjadi puasa yang sudah diikhtiari secara maksimal diterima oleh Allah. Ketika puasa ini diterima oleh Allah, nah luar biasanya itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sendiri, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan penuh dengan muhasabah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang perlu kita jadikan bahan untuk muhasabah agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah adalah amalan Rasulullah, ya, walaupun itu sunnah tetapi sangat perlu untuk kita lakukan, yaitu Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, bahasa kita ya sehari-hari yang kita dengar adalah taraweh. Sudahkah kita lakukan tarawih, sholat tarawih itu rutin
istiqomah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun itu sunnah, tapi rugi kalau kita tinggalkan. Maka dari itu, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah, mari kita melakukan sholat tarawih ini secara istiqomah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Keistimewaannya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam laksanakan sholat nafilah, yaitu sholat qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan dengan qiyamul lail yang kita lakukan akan mengangkat derajat kita menuju derajat yang terpuji. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang rutin melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Dan Rasulullah sendiri pun juga menegaskan sebagaimana dalam hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan, dalam hal ini adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tarawih, dengan iman dan penuh dengan muhasabah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, yang perlu kita jadikan bahan untuk muhasabah, meningkatkan Ramadan kita agar lebih baik, ya, dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, itu adalah tadarus Al-Quran. Sahabat Sedamada TV rahimakumullah, jadi salah satu amalan yang intensif dilakukan oleh Nabi di dalam bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Bukhari, bahwa wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan malaikat Jibril alaihi salam itu selalu menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di malam Ramadan, di setiap malam Ramadan. Apa yang dilakukan? Yudarisuhul Quran, bertadarus Al-Quran. Yang namanya tadarus, yang namanya mudarosah, itu membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Itu interaksi intensif Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Mari kita lakukan mudarosah atau tadarus Al-Quran ini. Hadirin hadirat, ya, pemirsa Sedamada TV rahimakumullah yang istimewa, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan Al-Quran ini, itu sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, maka dia mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu tidak berhenti di situ. Kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan. Nah, luar biasa. Wal hasanatu bi asri amsalia. Kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga alif lam mim menjadi 3 huruf. Itu kalau alif lam mim. Tapi kalau yang kita baca one day, one juz, satu hari itu satu juz, sudah berapa huruf Al-Quran yang kita baca, itu dikalikan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Luar biasa, tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Inilah sahabat Sedamada TV rahimakumullah, 3 amalan yang bisa kita jadikan bahan untuk mengevaluasi Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya bisa mengamalkan 3 amalan tersebut dengan ikhlas,
dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.